Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, kali ini saya mau menceritakan kisah akibat suka mencaci dan memusuhi sahabat Nabi. Yang kisah ini saya masih ambil dari kitab Habib Umar bin Hafid. Akibat suka mencaci dan memusuhi sahabat. Al-Habib Umar bin Hafid bercerita, di Yaman, banyak ulama yang menulis biografi-biografi para pendahulunya. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syaraji di dalam kitabnya yang berjudul Tabaqatul Khawas. Beliau menceritakan kisah seorang soleh yang hidup di abad ke-6 Hijriah, dekat dengan masa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Orang soleh tersebut bernama Umar bin Mubarak. Beliau tinggal di pinggiran kota Baydha di Yaman. Beliau terkenal dengan sebutan Qati'ul Lisan, orang yang terpotong lidahnya. Adapun penyebab beliau dijuluki dengan julukan tersebut ialah kejadian berikut ini. Suatu hari, beliau pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan sesampainya di sana, beliau melatunkan qasidah dan pujian kepada Rasulullah, juga pujian kepada para sahabat yang dikuburkan di sampingnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Namun di saat itu, ada seorang yang membenci sahabat Nabi Muhammad sedang berada di dekat Umar bin Mubarak yang memuji-muji sahabat Nabi. Pujian itu membuat orang tersebut geram dan terlintas di dalam hatinya untuk memberi pelajaran kepada Umar bin Mubarak yang memuji-muji sahabat Abu Bakar dan Umar. Usai ziarah, orang itu mendekati Umar bin Mubarak dan mengajaknya mampir ke rumahnya sebagai tamu yang akan dijamu olehnya. "Tolong mampirlah ke rumahku," kata sang pembenci sahabat. Maka dengan hati yang senang, Umar bin Mubarak menuruti permintaan orang tersebut dan diajaklah menuju rumahnya. Saat tiba di rumah sang pembenci sahabat itu, ia berkata kepada Umar bin Mubarak, "Aku tadi mendengar Anda memuji-muji Abu Bakar dan Umar dengan lisanmu itu. Sekarang kau pilih mana? Aku akan membunuhmu atau aku akan memotong lidahmu itu." Ternyata orang itu sangatlah kejam dan menakutkan. Sayyidina Umar bin Mubarak terkejut sambil ketakutan. Ia berkata, "Engkau membawaku dari Masjid Nabawi untuk menjadi tamumu, namun sekarang kau ingin menyakitiku?" Karena tidak berdaya, Umar memilih dipotong saja lidahnya. Orang itu menjerat Sayyidina Umar bin Mubarak dan memotong lidahnya, lalu memberikan potongan lidah itu kepadanya dan membiarkannya pergi. Akhirnya Umar bin Mubarak pun pergi berlari kesakitan meninggalkan rumah orang tersebut. Dalam keadaan mulut penuh dengan darah yang bercucuran sambil membawa lidah yang terpotong, ia berlari ke makam Rasulullah untuk mengadukan hal yang baru saja dialaminya. Ia menangis mengadu kepada Rasulullah SAW, dan beberapa saat kemudian Allah memberinya rasa ngantuk, sehingga ia pun tertidur dan memimpi bertemu Nabi Muhammad dengan wajah yang indah dan penuh senyuman. Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan berkata, "Mana lidahmu yang terpotong itu?" Kemudian beliau memberikan lidahnya. Lalu Nabi melanjutkannya, "Sekarang buka mulutmu." Lidah itu dikembalikan ke tempatnya oleh Nabi Muhammad sehingga tersambung kembali seperti keadaannya semula. Maka Umar bin Mubarak merasa senang dan bangun dari tidurnya. Ternyata setelah bangun dari tidur, ia dapat lidahnya telah tersambung kembali dan seakan-akan tidak terjadi apapun kepada dirinya. Beliau pun kembali ke Yaman dan menceritakan hal yang telah beliau alami ini, sehingga para penduduk Yaman memberi julukan Qati'ul Lisan, orang yang terpotong lidahnya. Namun seizin Allah, lidah itu kembali seperti keadaan semula tanpa ada kekurangan sedikit pun, berkat Nabi Muhammad SAW. Di tahun berikutnya, beliau kembali berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Saat berziarah, sebagaimana biasanya beliau membaca qasidah dan memuji-muji Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Kemudian setelah berziarah, seorang datang menghampiri beliau dan memintanya untuk mampir ke rumahnya sebagai tamu. Maka beliau pun dibawa keluar dari kota Madinah dan melewati jalan yang sama seperti jalan yang dahulu beliau lewati bersama orang yang telah memotong lidahnya. Beliau pun curiga dan sedikit takut. Dan saat tiba di depan rumah lelaki yang mengajaknya, ia teringat bahwa rumah itu adalah rumah sang pembenci sahabat yang telah memotong lidahnya. Maka Umar bin Mubarak pun merasa ketakutan dan ingin segera meninggalkan rumah itu. Namun seorang anak yang mengajaknya ke rumah itu berkata, "Tenanglah wahai Tuan, jangan takut. Aku tahu apa yang pernah Anda alami di rumah ini. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin menunjukkanmu sesuatu." Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, pemuda itu menunjukkan sebuah kandang yang berisi seekor kera yang melompat-lompat ketakutan tatkala bertemu Umar bin Mubarak. Pemuda itu berkata, "Wahai Tuan, tahukah Anda siapakah kera ini sebenarnya? Dia adalah ayahku yang telah memotong lidahmu dulu."
Setelah memotong lidahmu, Allah merubah wujudnya menjadi seekor kera. Memang dahulunya kami sekeluarga membenci sahabat Abu Bakar dan Umar. Namun setelah kejadian yang menimpa ayahku ini, kami bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Kami mencintai seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kami sangat mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kami mencintai Ahlul Bait, mencintai para aulia dan sholihin, semuanya tanpa terkecuali. Kami tidak lagi mencaci orang lain, tidak lagi menggunjing atau menyakiti orang lain. Cerita ini adalah pelajaran besar bagi orang yang suka membenci sahabat ataupun Ahlul Bait. Maka hindarilah kebencian itu dari hati kita, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.